Iya, silakan kita sama-sama belajar ya. Ini saya ambil dari sutanya dari buku Parita Suci yang biasa dibaca sehari-hari. Kalau diulang-ulang ini bisa menjadi mantra kekuatan, keyakinan, keberhasilan, kesehatan juga. Ini saya bacakan. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, ya. Di sini yang dimaksud adalah dengan kekuatan semua Buddha yang ada di alam Buddha, atau bisa diartikan dengan kekuatan kesadaran, dengan kekuatan semua kesadaran yang kita udah pelajarin, kita banyak berlatih, meditasi dan lain-lain dengan kekuatan kesadaran. Kemudian dengan kekuatan semua Dhamma, yaitu Dhamma apa ya, kebenaran yang kita latih sehari-hari, yaitu kekuatan kebenaran. Kemudian dengan kekuatan Sangha, yaitu pelindung atau pembabar Dhamma, atau yang tiap hari kita lakukan kebenaran ya. Kemudian Buddha permata mulia. Kesadaran itu adalah permata yang sangat mulia. Dhamma permata mulia. Kebenaran itu permata yang sangat mulia. Kebenaran yang kita temukan satu persatu dari Dhamma yang kita pelajarin sebelum-sebelumnya, itu menjadi permata yang sangat-sangat mulia setelah menemukan. Sangha adalah permata mulia. Contohnya seperti saya berbagi seperti ini, berbagi Dhamma, atau pelindung Dhamma yang terus menjaga Dhamma, bisa dikatakan Sangha juga. Atau yang sebenarnya yaitu para biku bante, yaitu Sangha yang melakukan pembabaran Dhamma. Mereka adalah permata mulia. Dengan tiga permata mulia, dengan kekuatannya, dengan kekuatan 84.000 pokok Dhamma yang pernah kita dapati dalam batin, tapi itu baru sebagian. Dengan kekuatan 84.000 pokok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, ya, Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang penakluk dunia. Siswa-siswa sang penakluk dunia ini banyak sekali para dewata yang memang sudah menaklukkan dunia. Banyak sekali. Silakan, tadi siapa ya? Siswa sang penakluk dunia, yaitu para Sangha, terus Arahanta, ini penakluk dunia. Semoga ini dengan kekuatan tadi ya, semoga semua penyakit, Buddha bilang semoga semua penyakit, semua mara bahaya, semua rintangan, semua bencana, semua tanda-tanda jelek, semua tanda-tanda yang tidak menyenangkan Anda menjadi lenyap adanya. Ya, saya ulangin, semoga semua penyakit itu lenyap, maksudnya dengan kekuatan Buddha, Dhamma, Sangha. Semoga semua penyakit lenyap. Yaitu bagaimana kita melatih kesadaran kita, melatih terus praktek kebenaran kita, kemudian berbagi kebajikan yang tiap hari kita latih, terus berdana, ya, kekuatan Sangha. Semoga semua penyakit lenyap, mara bahaya lenyap, sesuatu yang ingin mencelakai, merugikan, semoga lenyap. Semua rintangan, misalnya dalam bisnis kok begini nggak gol, job ini nggak gol, semoga semua rintangan itu lenyap.
Inilah kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau disadari, dipraktekkan, dan dilakukan terus, semoga semua rintangan lenyap. Pengobatan apa? Boleh pengobatan kalau ada yang sakit, ataupun sesuatu yang bersifatnya goib, silahkan boleh bertanya ya. Semoga semua bencana lenyap. Ya, pengobatannya spiritual aja. Semoga tanda-tanda jelek lenyap. Sesuatu yang kita takut, nggak mau itu terjadi, tanda-tanda jelek itu datang, semoga lenyap. Semoga tanda-tanda yang tidak menyenangkan Anda lenyap. Ya, semoga yang lagi sakit, lagi apapun kalau mendengar ini, semoga semua penyakit, mara bahaya, rintangan, bencana, tanda-tanda jelek, tanda-tanda yang tidak menyenangkan Anda menjadi lenyap adanya. Kemudian selanjutnya Buddha pun berharap dan berdoa untuk semua makhluk. Dengan kekuatan semua Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga usia, kekayaan, kemakmuran, kemasyuran, kekuatan, kecantikan, kebahagiaan selalu bertambah. Yaitu dengan kesadaran yang kita latih, tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, selalu berbuat kebenaran dan selalu berbuat kebajikan. Dengan kekuatan ini dan kekuatan 84.000 pokok dhamma kebenaran itu dan Tripitaka, semoga usia kita bertambah. Ya, berkat kita belajar Dhamma sehari-hari dengan melepasnya kilesa-kilesa, rasa capek di batin, lelah di batin, kecewa dan lain-lain itu mulai berkurang. Semoga usia bertambah. Karena terlalu banyak yang positif terus masuk meresap dalam batin, semoga kekayaan kita bertambah karena kita tidak terhalang lagi oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang bersifat emosional. Ya, akhirnya karena kita bisa lebih tenang, maka kita bisa bekerja lebih, strategi lebih. Semoga itu mendatangkan kekayaan yang bertambah, kemakmuran yang bertambah. Kemakmuran itu bukan hanya masalah uang. Kemakmuran itu harus punya relasi, berteman, menjaga hubungan relasi dalam berbisnis. Kemanapun kita pergi ini disebut tuh makmur. Ya, keluarga cukup makan, saudara cukup makan, warganya sekitarnya dan karyawan-karyawannya semua cukup makan. Ini kemakmuran. Ya, kalau kekayaan itu bersifat agak pribadi, kemakmuran itu menyeluruh. Semoga kemakmuran bertambah. Semoga kemasyuran bertambah. Kemasyuran apa? Oh, kita dibicarakan yang baik, bahwa bisnisnya bagus, bisnisnya sangat menguntungkan, saling menguntungkan. Namanya mulai harum dan masyhur. Semoga kekuatan bertambah. Kekuatan itu ya banyak sekali. Kekuatan tubuh, kekuatan relasi, ya kan, orang-orang menyebutnya backing dan lain-lain. Sebenarnya bukan backing, karena kekuatan hubungan itu loh, kekuatan hubungan pertemanan. Kecantikan bertambah. Karena kita udah makin sadar, tidak banyak mengkerut, tidak banyak emosi, dengan melakukan kebenaran, ya, melakukan kesadaran batin, meditasi, terus
perbanyak kebajikan, maka kerutan dan penyakit itu semua kan udah mulai berkurang, maka kecantikan bertambah. Semoga kebahagiaan bertambah. Jelas kebahagiaan akan bertambah apabila kekayaan, kemakmuran, kemasyuran, kekuatan, kecantikan semua itu mulai bertambah. Kebahagiaan jelas pastilah bertambah ya. Selanjutnya, semoga penderitaan, penyakit, bahaya, permusuhan, kesedihan, malapetaka, bencana, dan kesukaran, serta segala macam rintangan, semua lenyap dengan kekuatan ini. Ya, dengan kekuatan kesadaran, kebenaran, dan perbuatan kebajikan, semoga penderitaan berkurang. Yang tadi saya bilang bahwa setelah dia meditasi, belajar, melatih kebenaran demi kebenaran setiap harinya, pastilah penderitaan akan berkurang. Misalnya ada yang bicarain kita, kuping kita panas, pelan-pelan kuping kita udah gak mau banyak dengar, gak terlalu mempedulikan hal-hal yang seperti itu, penderitaan berkurang. Karena penderitaan kita udah mulai berkurang, tidak banyak emosional, semoga penyakit lenyap juga. Ya, ingat kekuatannya adalah dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, semoga penderitaan lenyap, semoga penyakit lenyap, semoga bahaya lenyap. Bahaya karena kita tidak banyak berbuat kejahatan, permusuhan pun akan lenyap. Jadi bahaya lenyap, ya. Dan kesedihan lenyap, malapetaka lenyap, bencana lenyap, kesukaran lenyap, serta segala macam rintangan lenyap. Ya, inilah latihan kita sehari-hari, terus belajar kebenaran-kebenaran dari agama masing-masing. Salah satunya kita ngomong berpuasa, menahan nafsu, menahan keinginan, itu kan untuk menjauhkan atau melenyapkan penderitaan yang ada. Penderitaan batin lenyap, penyakit pasti pelan-pelan ikut lenyap. Penyakit lenyap karena kita tidak terlalu banyak melakukan kejahatan, bahaya pun lenyap. Karena kita tidak banyak menggubris hal-hal keserakahan duniawi, permusuhan pun lenyap. Tidak iri, tidak serakah, permusuhan lenyap. Karena tidak adanya permusuhan bahaya, kesedihan pun lenyap. Apa yang perlu disedihi lagi? Nggak ada yang mau bermusuhan, nggak ada yang membahayakan, tidak merugikan. Kesedihan lenyap. Ya, itu yang kita latih, mengurangi segala bentuk-bentuk nafsu-nafsu yang terlalu menjebak kita setiap hari, terus keinginan yang tiada habisnya. Maka setelah kesedihan lenyap, semoga malapetaka lenyap. Pengobatan batin, betul, walaupun ada penyakit yang memang secara spiritual, silakan naik, nanti kita bantu di sini. Selamat malam Atala. Tapi dasar yang saya baca ini adalah untuk dasar dari semua penyakit sebenarnya, yaitu perbuatan-perbuatan benar yang kita lakukan. Lebihnya nanti tinggal dikikis-kikis, karena gimana pun semua itu adalah akibat karma-karma buruk yang berbuah, karma-karma perbuatan yang berbuah, baik atau buruk, itu yang berbuah akibat dari perbuatan masa lampau. Tapi dengan keyakinan setiap harinya kita membaca parita ini, maka parita ini bisa menjadi kekuatan keyakinan dari batin kita.
bahwa saya percaya dengan kekuatan Buddha, atau seseorang yang mempercayai agama lain, saya percaya Tuhan dengan keyakinan dan kepercayaannya terhadap Tuhannya, dengan segenap keyakinannya dia meyakini semua itu bisa lenyap, semua penyakit mara bahaya bisa lenyap, sangat bisa. Yang penting kekuatan keyakinan. Setelah kekuatan keyakinan, kekuatan daripada semangat untuk terus berjuang mempertahankan keyakinan yang ada. Ya, sama seperti seseorang belajar suatu ilmu, entah itu ilmu pengetahuan di dunia ini untuk bisnis, ya, untuk kedokteran, dengan keyakinan dan semangat pastilah bisa tercapai, ya, pastilah bisa terwujud. Maka kekuatan keyakinan, semangat itu sangat diperlukan, tapi ditambah dengan kekuatan kesadaran. Saya lanjut, untuk selanjutnya adalah kita mengulang lagi dengan doa-doa yang positif. Kejayaan, keberhasilan, kekayaan, keuntungan, keselamatan, kemujuran, kebahagiaan, kekuatan, kemasyuran, panjang usia, kecantikan, kesejahteraan dan kemasyuran semoga bertambah dan panjang usia 100 tahun. Semoga keberhasilan dalam penghidupan menjadi milik Anda. Inilah parita untuk umat awam seperti kita, mengulangi, melatih, bahwa saya yakin kejayaan akan menjadi milik saya. Keberhasilan akan menjadi milik saya. Kekayaan akan menjadi milik saya. Yakinin teman-teman. Kemudian semangati bahwa aku harus bisa, jangan terpuruk. Jangan berasa gagal 1 kali, 2 kali terpuruk. Tapi yakinin. Kekuatan keyakinan pastilah mendatangkan jalan. Ya, kejayaan pasti menjadi milikku. Keberhasilan pasti menjadi milikku. Kekayaan pasti menjadi milikku dengan usaha-usaha itu, dengan yakin dan benar dan sadar. Kebahagiaan pasti milikku. Karena aku mau dengan giat mengejar semua itu, tidak lelah, tidak pantang mundur, dengan semangat, dengan sadar bahwa aku masih punya tujuan di dunia ini yang lebih tinggi daripada hanya sebuah hawa nafsu yang tidak berguna. Maka saya yakin dengan kesadaran, dengan kebenaran, dan terus saya memupuk kebenaran ini, saya yakin kekuatan saya bertambah dari keyakinan itu. Keyakinan terhadap kemakmuran akan berkembang. Ya. Dengan keyakinan itu panjang usia pun kita akan menjadi milik kita, karena timbulnya bahagia, timbulnya rasa tergiur akan kesenangan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Ini perlu dilatih, bukan 1 hari saja kita membaca, tapi kalau bisa kita ingat terus. Oke, seperti magnet yang menarik, saya ingin kekayaan, keberhasilan, ya, kejayaan, keuntungan, keselamatan, kemujuran, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang usia, dan kesejahteraan bertambah dan menjadi milikku. Ini yang harus diulang terus-menerus, membangkitkan kepercayaan diri, yakin
bahwa ini akan menjadi milikku. Semoga semua berkah ada pada Anda. Inilah doa yang selalu didoakan setiap umat Buddhis ya, khususnya Buddhis. Ini yang dilantunkan setiap hari. Bayangkan satu umat Buddhis mendoakan semoga semua berkah ada pada Anda. Maka berapa umat di dunia ini saling mendoakan hal yang sama, saling menunjang kebaikan, kebajikan. Ini bukankah sangat luar biasa? Semoga Tuhan melindungi Anda. Itu yang kita doakan di sini pun. Saya mengucap semoga Tuhan melindungi Anda. Bukankah indah kita membaca seperti itu setiap hari? Bangun tidur kita baca semoga Tuhan melindungi semua makhluk, melindungi Anda, melindungi saya. Ini yang perlu kita latih setiap hari, karena kebahagiaan itu milik sendiri, diperjuangkan oleh diri sendiri. Semoga dengan kekuatan kesadaran, semoga kesejahteraan ada pada Anda, ada pada saya. Ini yang kita doa tiap hari, agar sebelum berangkat bekerja atau apapun, timbullah keyakinan itu, timbullah semangat. Apapun yang saya mau gapai, harus perlunya keyakinan, perlunya semangat, ya, perlunya kekuatan kesadaran, perhatian pada kerjaan, pada cita-cita yang mau kita gapai. Itu sangat diperlukan kesadaran bahwa saya masih masih di jalur yang sesuai, terus mengejar dengan semangat. Kemudian dengan kekuatan konsentrasi, dia fokus pada pekerjaan itu atau fokus pada doa-doanya tadi, pastilah dia akan mendapatkan hasil daripada konsentrasinya, tidak terpecah oleh hal-hal yang merugikan, menjatuhkan. Ya, sekali lagi buat teman-teman, kalau mau berobat boleh, silakan open camp. Kalau mau melihat hal-hal yang gaib pun kita punya, ada tim di sini. Saya hanya host untuk saling bantu saja apabila ada penyakit yang kurang baik, kurang disukai, atau butuh wejangan. Karena apa? Kita bisa bantu untuk melihat apa sih yang membuat kamu gelisah, menderita, sebab-sebabnya apa. Semoga semua berkah ada pada Anda. Ini berhenti ya. Apa geser, sorry.